Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, kekalahan kaum Yahudi dari umat Islam saat Perang Khaybar semakin membuat mereka menaruh dendam terutama terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka seolah tidak pernah dan tidak akan berhenti dari makar buruk terhadap Rasulullah SAW dan umat Islam. Tatkala mereka kalah dari Perang Khaybar dan beberapa kali upaya untuk membunuh Rasulullah SAW gagal, maka mereka bermaksud untuk membunuh Nabi SAW dengan siasat baru. Salah satunya, Rasulullah SAW pernah selamat dari upaya pembunuhan yang dilakukan wanita Yahudi. Konspirasi tersebut dilakukan melalui racun yang ditabur di paha kambing dan disajikan kepada beliau SAW. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, setelah kaum Yahudi kalah dalam Perang Khaybar, kemudian menyerah, Rasulullah memberikan kebebasan untuk tetap tinggal di tanah kelahiran mereka dan melanjutkan pertaniannya. Hanya saja, sesuai dengan kesepakatan yang sudah mereka ikat antara kaum muslimin dan kaum Yahudi, umat Islam berhak menerima sebagian dari hasil pertanian mereka. Setelah keadaan tenang, Rasulullah menerima hadiah dari seorang perempuan Yahudi bernama Zainab binti Harits, istri Salam bin Makhsyum, berupa hidangan domba panggang. Namun, sebelum hidangan itu diberikan kepadanya, Zainab bertanya kepada para sahabat tentang bagian mana dari daging domba yang paling disukai Rasulullah. Para sahabat tentu sangat tahu, yaitu paha bagian depan. Sejurus kemudian, Zainab menyiapkan paha tersebut untuk dihidangkan kepadanya. Hanya saja wanita Yahudi yang sangat licik itu mencampuri semua makanan dengan racun. Bahkan, bagian Rasulullah ia campur dengan campuran racun yang lebih banyak dari yang lainnya. Makanan beracun yang dihadiahkan kepada Rasulullah merupakan motif balas dendam yang dilakukan oleh Zainab untuk membunuh Rasulullah dan para sahabat. Setelah suaminya terbunuh dalam Perang Khaybar, Zainab tidak memiliki cara lain untuk membunuh Rasulullah selain dengan cara memberi makanan beracun. Saat itu, Rasulullah duduk berdampingan dengan sahabat Bashar bin Bara bin Marur ketika makanan itu dihidangkan kepadanya dan para sahabat. Setelah semua makanan sudah siap untuk dimakan, Rasulullah mengambil paha depan domba yang sudah dipanggang itu dan memasukkan sebagian dagingnya ke dalam mulut Rasulullah, akan tetapi tidak langsung menelannya. Di saat yang bersamaan, Bashar bin Bara justru langsung memakan daging yang dicampur dengan racun tersebut. Saat itulah Rasulullah menampakkan mukjizatnya. Syekh Al-Buti menyebutkan, "Sungguh, daging ini telah memberitahuku, ia sudah dicampuri dengan racun." Itulah salah satu mukjizat Rasulullah. Hewan yang sudah mati bahkan sudah dimasak sekalipun memberitahukan kepadanya bahwa daging yang akan dimakan telah dicampur dengan racun. Hal ini tentu tidak lepas dari penjagaan Allah secara langsung kepada Rasulnya. Syekh Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi atau yang juga dikenal dengan Syekh Al-Khazin mengatakan, setelah kejadian ini, Rasulullah memanggil Zainab dan menanyakan semua perbuatan kejinya ini. Perempuan Yahudi itu pun mengakui perbuatan jahatnya. Rasulullah bertanya kepada Zainab, "Mengapa kau melakukannya?" Zainab menjawab, "Telah sampai dari kaumku segala tentang dirimu. Maka aku berkata kepada mereka, jika memang dia Rasulullah seorang raja, dia pasti mati dengan makanan yang beracun itu. Namun, jika memang ia benar seorang nabi, dia pasti akan diberitahu." Setelah Zainab mengaku atas semua pekerjaan dan ulahnya yang sangat fatal itu, ternyata Rasulullah memberikan ampunan kepadanya. Meskipun membuat Bashar bin Bara tewas karena terlanjur menelan daging domba beracun yang dia hidangkan. Namun ternyata, keputusan Rasulullah itu mengandung hikmah yang sangat luar biasa, di mana akal satu sahabat pun tidak sampai kepadanya. Setelah insiden itu, wanita pembunuh racun itu langsung masuk Islam, saat itu juga di hadapan Rasulullah SAW. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya mengatakan, putusan Rasulullah saat itu menuai perbedaan pendapat di kalangan para ulama sejarah perihal nasib perempuan yang baru masuk Islam setelah peristiwa itu berlalu.
Apakah Zainab dijatuhi hukuman mati sebagai kisos atau hukuman atas tewasnya Bashar, ataukah diampuni tanpa harus mendapatkan hukuman mati? Ibnu Sa'ad menyatakan, Rasulullah menyerahkan Zainab kepada keluarga Bashar dan mereka menghukum mati perempuan itu. Namun, pendapat yang lebih sahih sebagaimana yang disebutkan Imam Muslim bahwa Rasulullah berkata kepada Zainab, Allah tidak mungkin memberimu kemampuan untuk membunuhku. Saat itu para sahabat bertanya, apakah kita akan menghukum mati perempuan ini, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak. Sahabat Muslim, demikianlah kisah kegagalan upaya jahat wanita Yahudi yang berniat membunuh Rasulullah dengan memberikan racun di hidangan yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Ada hikmah luar biasa di balik kejadian ini, yaitu peristiwa turunnya wahyu yang memberitahu Rasulullah tentang racun dalam daging domba yang akan beliau makan. Hanya saja, atas ketetapan yang telah Allah gariskan, Bashar bin Bara terlebih dahulu menelan daging beracun itu sebelum Rasulullah memberitahu bahwa daging yang akan mereka makan dibubuhi racun. Bashar pun tewas karenanya. Selain itu, kegagalan Zainab meracuni Nabi SAW juga bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Rasulullah SAW dari orang-orang yang berupaya membunuhnya. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.